fungsi yang lain, misalnya garis lurus. Nah, ini fungsi yang lain, ini fungsi yang kedua. Yang namanya titik potong itu ini. Nah, ini titik potong dari yang merah dengan yang warna biru ini. Ini yang kita sebut sebagai titik potong. Sekali lagi mencarinya dengan menyelesaikan ini. Oke, nah sekarang kita punya dua fungsi. Yang pertama itu adalah fx, x kuadrat tambah 5x minus 20. Ini kita sebut fungsi yang pertama ya. Fungsi yang kedua adalah gx 2x plus 8. Ini kita sebut fungsi yang kedua. Mencarinya sekali lagi, fungsi yang pertama saya sama dengankan fungsi yang kedua. Fx sama dengan gx. Oke. Yang pertama x kuadrat plus 5x minus 20 sama dengan 2x plus 8. Ini ya. Kita pindah nih ke kiri. Kita dapatkan apa? X kuadrat plus 3x ya. 5 dikurangi 2. Kemudian minus 28. 20. 8-nya ke belakang ke kiri jadi minus ya. Ini sama dengan 0. 28 itu berapa kali berapa? Bisa 28 kali 1. Nah itu ya. Bisa berapa lagi? 14 kali 2. Bisa berapa lagi? 7 kali 4. Nah kita cari yang bisa jadi 3 kalau dijumlahkan atau dikurangi. Kalau 28 dengan 1 kan nggak mungkin ya. Karena 28 dengan 1 itu kalau dijumlahkan 29. Kalau dikurangkan 27. Jadi nggak bisa jadi 3. Yang bisa jadi 3 yang mana? 7 dan 4. Oke ya. Jadi yang bisa 7 dan 4. Jadi ini X, satunya 7, satunya 4. Yang plus yang mana? Yang 7 apa yang 4? Yang 4. 7 ya? Kenapa? Supaya plus 3 ya. Oh. Dan yang supaya plus berarti yang besar tandanya plus ya. Dengan demikian kita dapat sekarang titik potongnya itu yang pertama. Jadi titik potong yang pertama itu di X sama dengan minus 7. Titik potong yang kedua itu di X sama dengan 4. Ya, karena dua titik potong. Kita punya dua titik potong. Satu di X sama dengan minus 7, satunya di X sama dengan 4. Pertanyaannya di sini lihat, tentukan salah satu. Itu ya. Kita lihat yang X-nya min 7 dan 4 cuma ada dua yang pertama nih, kemungkinan yang pertama ya. Min 7-nya nggak ada, tapi yang 4 ada dua nih. Yang 4 itu Y-nya 6 atau Y-nya 16. Caranya gimana? Masukkan 4 itu ke salah satu fungsi. Mau yang F1 atau Fx atau yang Gx. Itu ya. Jadi kalau X-nya 4 ya, X-nya 4. Kalau kita lanjutkan, Y-nya berapa? Ambil misalkan Y-nya kita pakai yang Gx supaya nggak panjang. Gx-nya apa? 2x tambah 8. Berarti 2 kali 4 ditambah 8. Berapa ini? 16. Jadi X-nya 4, Y-nya 16. Jadi titik potongnya itu koordinatnya di X4, Y16. Itu ya. Ini jelas ya. Kalau X-nya 7 ya Y-nya beda lagi ya. Min 7 ya. Min 7 Y-nya beda lagi. Tapi ini karena pilihan yang X min 7 nggak ada, ya ini nggak kita lanjutkan. Ya boleh saja kalau mau dilanjutkan ya. Tapi pilihannya cuma X4 saja yang ada, sehingga untuk
X4 kita cari Y-nya berapa. Oke, jelas ya. Titik potong, tadi siapa dari titik potong? Jadi titik potong dua fungsi. Cara mencarinya sekali lagi adalah sama dengan kan fungsi itu keduanya ya. Kemudian cari X yang memenuhi persamaan itu. Oke, jelas ya. Saya skip dulu yang ini karena nanti kita coba pakai Excel ya mengerjakannya ya. Saya skip dulu yang ini. Kita lihat yang terkait dengan apa ini? Luas ini harusnya meter. Kita lihat ya penjelasannya. Pada lahan yang dimilikinya, Pak Soleh ingin membuat kandang berbentuk besi panjang yang dikelilingi pagar. Jadi dia punya lahan, dia mau buat kandang yang bentuk besi panjang yang dikelilingi pagar. Salah satu sisi kandang itu adalah tembok yang nggak perlu pagar lagi. Jadi gambarnya kira-kira seperti yang ada di situ ya. Jadi salah satu sisi itu ada tembok. Kalau udah tembok ya sudah, nggak usah dipagarin lagi. Karena udah ada temboknya ya. Kemudian saat ini tersedia bahan untuk membuat pagar itu sepanjang 100 meter. Jadi mungkin ada bambu atau ada, kalau pagarnya kawat ya, kawatnya 100 meter yang tersedia. Pertanyaannya adalah berapa meter persegi luas kandang maksimum yang dapat diperoleh Pak Soleh. Ya, jadi pertanyaannya ini lihat ya, karena panjang pagarnya itu 100, kan saya bisa buat ini tembok ya, ini tembok nih, sebentar. Ini tembok. Orang bisa membuat misalnya persegi panjang yang begini nih, misalnya ya, ini lebarnya 10 meter, ini berarti 10 meter, yang sini berapa? 80 kan ya, karena panjangnya kan 100. Kalau dia buat seperti ini, luasnya berapa ini? Luasnya berapa? 800 meter persegi. Orang lain bisa membuat misalnya 20, kalau ini 20, ini 20, yang di sini berapa? 60. Benar ya? 20, 20, 60. Luasnya berapa? 1200 meter persegi. 60 kali 20 kan ya? Sehingga lihat luas lahannya itu, luas kandangnya itu bisa beda-beda nih. Tergantung bagaimana kita membuat ukurannya ini. Sama-sama pagernya 100, luasnya bisa beda-beda. Yang ditanyakan berapa supaya maksimum. Kebayang maksudnya ya? Jadi lihat teman-teman ya, kalau secara umum, kalau yang lebarnya ini saya beri notasi X misalnya ya, berarti kan yang di sini juga X nih, yang di bawah ya, ini kan X juga nih. Yang sisi yang tegaknya ini berapa? Y. Berapa? Y-nya berapa? Tadi kan gitu kan, kalau ini 10 berapa? 100 minus 2x kan gitu ya, bisa diikuti ya maksudnya ya. Sehingga luas itu dapatnya berapa? 100 dikurangi 2x dikalikan berapa? Kali x. Oke ya, luasnya gitu ya. Atau dengan kata lain ini tadi yang disampaikan tadi 100x dikurangi 2x kuadrat. Ya, jadi kalau luas ini saya sebut sebagai fx, maka sekarang saya dapatkan fx itu 100x dikurangi 2x kuadrat. Oke, bentuknya kuadratik lagi ini.
Parabolanya ngadep ke atas, ngadep ke bawah? Ngadep ke Atas. atas, bawah, ada yang atas, yang bawah. Melihat apa tadi? Koefisien dari X kuadrat. Minus. Yang ini minus atau plus? Minus, karena minus 2 X kuadrat. Kalau minus ngadepnya ke Bawah. bawah. Kalau ke bawah itu berarti ada titik maksimumnya. Maksimum. Oke. Oke, jadi nah ini kita mencari titik maksimumnya. Caranya tadi gimana cara mencarinya? Diturunkan terus disamakan dengan 0. Itu ya. Jadi mencari X agar Fx atau luas itu maksimum itu adalah F aksen X disama dengan 0. Itu ya. F aksen X nya apa? 100. 100 min 2 Apa? X. 100 ya? Minus 2X. 2X 4X. 4X 2 nya 32 ya. 100 dikalikan 100 dikurangi 4X. Kemudian ini kita sama dengan kan 0. 100 min 4X sama dengan 0. 4X sama dengan 100, X nya sama dengan 25. 25. Berarti ukurannya itu supaya maksimum luasnya itu ukurannya adalah ini ya. Ini 25 jadi 50. Ya. Sehingga luas maksimumnya itu adalah Fx dengan X-nya 25 ya. 100 X dikurangi 2X kuadrat, tapi X-nya itu 25. 100 dikalikan 25 dikurangi 2 dikalikan 25 kuadrat. Atau ya tadi ya 25 kali 50 ya. Berapa ini? 1250. Ini loh luas maksimum yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau ada orang misalkan membuat ukuran yang lain, lihat misalnya ya, kalau orang membuat ukuran yang lain, oh saya buat ini lebih panjang itu misalnya ini 40, kalau ini 40 sisanya kan 20 di sini ya. Ini cuma 800. Oke, jadi yang paling luas itu ya ini 1250. Jelas? Jelas ya? Oke. Sekarang saya ke soal ini ya. Ke soal ini. Pertanyaannya adalah, lihat di contoh. Suatu industri kayu itu menghasilkan 3 jenis produk. 3 produknya itu adalah kursi, meja, dan lemari. Kemudian pada suatu hari, ini di hari yang pertama itu mereka menghabiskan 50 unit bahan baku untuk produksi 5 kursi, 7 meja, dan 2 lemari. Jadi 5 kursi, 7 meja, 2 lemari itu menghabiskan 50 unit bahan baku. Mungkin 50 lembar kayu barangkali begitu ya. Kemudian hari kedua itu mereka membuat 3 kursi, 6 meja, 4 lemari. Itu menggunakan 54 unit bahan baku. Dan di hari ketiga mereka produksi 1 kursi saja, 8 meja, 3 lemari, itu 52 unit bahan baku. Pertanyaannya adalah berapa banyak bahan baku yang diperlukan ya untuk menghasilkan 2 kursi, 7 meja, dan 3 lemari. Jadi kalau ini kita nyatakan ya, kalau kita notasikan ya, kalau kita notasikan K itu adalah banyaknya kursi yang diproduksi, M itu banyaknya meja, L banyaknya lemari,
maka di hari pertama 5 kursi, 7 meja, 2 lemari itu menghabiskan 50 bahan baku. Itu ya, jadi kalau K itu adalah sekali lagi adalah banyaknya bahan baku untuk kursi, M itu banyaknya bahan baku untuk meja, L itu banyaknya bahan baku untuk lemari, maka 5K tambah 7M tambah 2L itu sama dengan 50. Yang hari kedua 3K 6M 4L itu sama dengan 54. Hari ketiga 1K karena cuma 1 kursi, 8 meja dan 3 lemari itu menghabiskan 50. Oke, untuk menjawab ini tentu saja kita perlu tahu K-nya berapa, M-nya berapa, L-nya berapa ya. Kalau saya sudah punya K, M, dan L, maka saya bisa mencari, oh kalau saya buat 2 kursi, 7 meja, 3 lemari, butuh berapa bahan. Sampai sini oke ya? Sekarang saya pindah ke Excel supaya lebih mudah untuk mengerjakan. Tadi sudah saya pindahkan ke sini. Iya. Seperti yang sudah kita bahas hari kemarin ya, Senin ya. Hari Senin. Caranya masih ingat ya? Saya supaya lebih mudah, saya tempatkan K di sini misalkan ya, M, L. Oke, nanti seperti yang kemarin saya ilustrasikan, ini sekali lagi warna-warni ini tak perlu ada, nggak harus ada maksud saya. Ini hanya untuk saya bisa menuliskan, mengilustrasikan lebih terlihat saja. Kemudian saya tuliskan ya koefisiennya 5, 7, 2, 50. Kemudian berapa tadi? 3, 6, 4, 54. Kemudian 1, 8, 3, 52. Nanti jawaban kita adalah 2, 7, 3. Nanti jawabannya saya letakkan di sini ya, jawaban atau saya letakkan di sini supaya nggak susah. Ya, kemudian saya tuliskan fungsinya ya, masih ingat apa fungsinya? Sum produk. Bilangan ini ya. Tiga bilangan yang nanti di tempat warna-warni. Saya beri dolar supaya bisa saya copy ke bawah. Oke ya. Kemudian tinggal saya copy ke bawah. Termasuk yang ke sini, meskipun nanti nggak saya pakai ini. Nanti jawabannya ada di sini. Jawaban ini adalah 273 dikalikan nanti jawaban kita KML. Jadi kalau KML itu dapat jawabannya ada. Oke. Terus gimana caranya lagi? Kalau saya tanya, kita pakai solver. Yang atas bisa kita kosongi ya. Dari changing variable yang mana? Yang warna-warni ini KM dan L. Oke, KM dan L. Kemudian constraint-nya yang 0 ini harus sama dengan, saya ganti sama dengan ya, sama dengan 50, 54, 52. Oke ya. Kalau sudah saya okekan, ini saya nonaktifkan, kemudian saya ambil simplex LT, kemudian show. Maka saya akan dapatkan ini 2, 4, dan 6, dan jawabannya 50. Oke. Pakai solver masih ingat ya? Nanti dilatih. Jangan lupa. Pak, kemarin ke aku sempat itu ya Pak, hasilnya tuh sama, tapi yang di warna itu ada koma-koma yang gitu Pak? Ya, itu karena komputernya terlalu teliti hitungnya. Ini problem di komputasi ya.
Komputasi itu ngitungnya nggak seperti kita. Dia akan ngitung dengan tingkat ketelitian yang menurut mereka, menurut komputer saja paling baik. Sehingga angka 0 itu sebetulnya kalau di komputer itu tidak benar-benar 0, tapi ya 0,000 misalnya gitu, panjang sekali. Jadi mungkin saja kita bisa dapat mungkin tidak tertulis 2, tapi 2,000 atau mungkin 1,999. Kebayang ya? Karena belum tentu dia akan dapat yang bulat tadi. Pak, mohon izin, kalau misalkan nanti jawabannya 0, sekian itu yang diambil nolnya saja, Pak. Karena nanti ada pilihannya ya, nanti kan kalau ujian kan ada pilihannya. Kalau nggak ujian kan sebetulnya bisa di trace ini sebetulnya 0 persis atau 0,000. Ya, karena kalau komputer itu punya toleransi pembulatan gitu. Tapi kalau ada pilihannya Mbak, ya lihat aja pilihannya Yang paling mendekati gitu ya. Jadi mungkin misalkan dapatnya kalau 0, misalkan tadi ya bukan 2 tapi 2,000, sehingga pilihannya bukan persis 50 jadi 50,000, sementara pilihannya 50 ya tidak 50 gitu ya. Baik. Oke, ada lagi. Jadi seperti ini ya, seperti kalau saya punya fungsi nah misalkan begini ya, kalau tadi kita ngitung kan ketemu ini di titik X nya sama dengan 2 misalkan gitu ya. Kalau komputer tuh nyarinya ya dia akan pelan-pelan ya, dia akan naik pelan-pelan gitu ya, dia akan naik pelan-pelan nanti begini, lihat ya, begitu dia nyampe sini dia kan dapatnya di sini nih. Belum tentu persis sama dengan ini, kalau saya zoom belum tentu persis sama dengan yang titik yang kita mau ya. Gimana caranya zoom di sini? Amplifiernya di sini di mana ya? Jadi ini kalau kita zoom, sebentar. Lihat ya, kalau kita zoom ini, karena dia mencarinya itu namanya komputer itu dia akan nyari pelan-pelan. Karena pelan-pelan di titik ini ya, kan dia nyari yang maksimum. Maksimum itu caranya dia itu adalah dia naik. Kalau masih bisa naik, dia akan naik. Kalau ternyata melangkah naik, ternyata malah turun, maka dia bilang oh, ini sudah paling tinggi ya. Jadi dia, ini kalau cara kerja komputer ya, dia naik nih, naik. Ini masih bisa naik, dia naik lagi, masih bisa naik lagi, gitu ya. Masih bisa, misalkan dia bilang masih bisa lagi naik nih. Begitu dia loncat ke sini, misalnya ya, dapat angka di sini lebih kecil dari sini, maka dia bilang nggak jadi naik, nggak jadi loncat. Ya, stop di sini aja nih, karena kalau dia jalan, dia sudah turun. Maka harusnya ketemu yang di sini, nih, harusnya ya. Dia bilang ini nih yang paling tinggi. Jadi mungkin bukan 2, tapi 1,999. Karena begitu dia naik dikit, udah lebih rendah. Kebayang ya maksudnya yang dilakukan oleh komputer ya. Komputer itu ada yang teliti banget. Kalau begitu naiknya jangan gede-gede, makanya gede-gede, makanya kecil. Tapi kan lama banget, lama sekali. Jadi sangat tergantung pada masing-masing komputer tingkat keterangan seperti apa, sehingga kadang-kadang tadi
berhentinya itu bukan persis di titik di sini, karena dia kakinya kegedean, dia loncat, dia merasa oh kalau saya jalan ke kanan jadi turun lagi. Ini kan kalau dia turun ya, turun lagi, karena turun maka dia bilang berarti yang di sini yang optimum. Padahal kalau dia melangkah dikit masih bisa dapat lagi. Oke, jelas ya. Jadi makanya Mbak tadi kalau kita pakai komputer ya, pakai solver ini atau nanti komputer yang lain, kalau kita pakai solver mana tadi ya, ini supaya kebayang di optionnya solver itu misalnya ya, ini dia akan ada constraint precisionnya ini kan bisa kita ganti, kita mau sepresisi apa gitu ya. Kemudian yang lain solver itu juga punya, kita bisa masukkan, nyarinya jangan lama-lama ya di batasnya. Jadi kalau kita mau teliti banget pasti akan lebih lama. Nah kita bisa batasi gitu ya. Kemudian mau berapa lama, tetapi tadi prinsipnya memang karena yang nyari komputer tidak seperti kita. Jadi komputer itu kalau 5 dikurangi 3 itu bukan langsung jawab 2 sebetulnya. Dalam itu bisa mungkin ada nanti komputer ketika ditanya 5 dikurangi 3, ada sobat-sobat tertentu jawabnya nggak 2, jawabnya mungkin 2,00 gitu. Jadi dia nggak langsung ketemu 2. Oke, itu ya. Sedikit lagi, satu lagi. Ini kalau ini ada 4. Dari kemarin kita bahas cuma 2 dan 3, bisa juga kita ketemu yang 4 ya. Ini hanya nambah kompleks saja, saya kira kemarin juga mungkin sudah kita singgung. Ini A, B, C, D. Saya tuliskan ya, A, B, C, D. Oke. Kemudian koefisiennya 3, 2, 1, 2, 12 ya. Kurang besar nggak dari belakangnya? Saya perbesar sedikit. Mungkin saya perbesar ukuran hurufnya. Kemudian berapa tadi? 3, 2, 4, 19. 2, 1, 2, 11, 3, 2, 3, 1 ya. 3, 2, 3, 1, 8. Yang ditanyakan itu A tambah B tambah C tambah D. 1, 1, 1, 1. Ini ya. Nanti kita tempatkan di sini ya, seperti biasa ya. Saya akan tempatkan di yang saya beri warna hijau. Nanti nilai A, B, C, D. Sehingga saya bisa tuliskan saya ganti atau saya isi yang warna-warni ini, yang warna hijau kalau sekarang. Kemudian constraint-nya kolom ini boleh dibalik ya, boleh yang 12, 19, 8 dulu yang dipilih, baru sama dengan 0. Kemudian saya pilih yang simplex LP. Oke, kalau saya solver sudah ketemu hasilnya
Nah ini seperti ini ya. Ini kan dia nggak nol posisi. Ini kalau dituliskan ini 0,000 kan kira-kira gitu ya. Ini kalau dituliskan kan nggak nol posisi, tapi nolnya sampai 17 kan. Jadi nah ini secara umum ya nol. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan A tambah B tambah C tambah D itu hasilnya adalah 5. Karena A-nya dapat 2, B-nya -1, C-nya 0, D-nya 4. Bisa ya? Jadi ini barangkali ya review dari pertemuan kita yang selama ini, pertemuan dari minggu 1, 2, dan 3. Hari Senin besok akan masuk materi, saya kurang tahu yang akan masuk, mungkin Bu Indah barangkali dia akan masuk. Saya panggil Ibu, mungkin saya jarang manggil Bu dulu karena dulu mahasiswa saya, jadi saya manggilnya Linda saja ya. Bu Linda barangkali nanti hari Senin yang akan masuk untuk materi statistika dasar barangkali nanti ya, yang akan deskriptif statistik barangkali akan diawali dengan itu. Kemudian saya baru tahu beberapa hari yang lalu, mungkin 2 hari yang lalu, bahwa ujiannya nanti agak di belakang ya. Sehingga mudah-mudahan setelah dapat statistika nggak lupa yang dapat ini ya. Ujiannya offline atau online, Pak? Online. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Nanti ujiannya sih online. Boleh pakai tools kan ya, Pak? Boleh, boleh. Jadi mohon nanti pada saat itu direview sendiri ya. Direview sendiri. Biasanya itu jadwalnya sebelum masuk materi yang statistika UTS dulu, tapi saya baru tahu kemarin ternyata UTS-nya di belakang. Disatukan dengan UAS ya, Pak? Kenapa? Disatukan dengan UAS. Iya, disatukan kan. Disatukan itu maksudnya mungkin di minggu yang sama. Barangkali demikian ya. Yang lain saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pada saat kita diskusi online maupun hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jauh, nanti kemarin bisa saya kontak saya mungkin sudah ya, WA atau nomor apa waktu jadi silakan saya tawarkan yang ingin ditanyakan atau ingin diklarifikasi nanti. Udah minta belum? Belum Pak. Belum nomor telepon. Nomor saya tadi itu dari mana ya? Ada. Iya, nomor Pak bagus. Komtinya sudah punya, Pak. Apanya? Komtinya sudah punya. Sudah punya. Yang 1823 ya? Iya, sudah ya. Oh, sudah punya. Ya. Kalau mau ya, kalau ada hal yang mau diklarifikasi dan lain-lain. Saya kira itu ya. Kemudian sukses semuanya ya.